Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada hari ini saya akan memasak satu masakan yang sangat favorit di keluarga kami. Sudah sejak dari kecil kita masak makanan seperti ini yang kita nikmati bersama, yaitu gabus pucung, masakan khas Betawi. Karena memang keluarga besar kami memang berasal dari keluarga Betawi ya. Nah, ini bahan-bahan yang disiapkan. Pertama, bahan utamanya tentu saja ikan tentu saja ikan gabus ya. Ikan gabus ini bentuknya hampir seperti apa ya, mirip lele, cuma nggak ada kumisnya ya, terus mengeluarkan lendir juga gitu. Makanya sebelum dimasak kita beri perasan air jeruk, bisa jeruk nipis atau jeruk lemon ya, kemudian diberikan garam sedikit ya untuk mengeluarkan lendirnya. Bisa juga kalau mau diganti dengan ikan yang lain sih, seperti mungkin gurame atau ikan nila gitu ya. Tapi memang khasnya biasanya kita pakai ikan gabus. Mungkin memang tidak banyak ikan gabus ya, tidak seperti ikan yang lain. Tapi kita masih bisa mendapatkannya di pasar tradisional gitu. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah pucungnya. Ini pucung yang ada, kalau di Betawi bilangnya pucung ya. Kalau orang Sunda katanya bilangnya kluwak. Atau kalau pernah dengar masakan rawon, itu rawon juga terbuat dari buah ini gitu, buah. Nah, kalau teman-teman mau tahu buahnya seperti apa, nah seperti ini buahnya ya. Jadi ini keras, ini seperti batok kelapa, kemudian dipukul dan dikeluarkan isinya gitu ya, dipukul yang keras gitu, terus dikeluarkan isinya ya, seperti inilah isinya gitu. Nah, tipsnya juga ketika kita mau memasak ini ya, mungkin satu persatu dicicipi dulu sedikit, khawatir nanti rasanya ada yang pahit gitu. Nah, kalau misalnya ada yang rasanya pahit, itu jangan dimasukkan gitu ya. Nah, ini untuk memasak ini sekitar 1 kilo ya, ikannya. Itu kira-kira pucungnya sekitar 7-10 lah gitu ya. 7-10. Nah, kemudian bahan-bahan utamanya, ini bahan-bahan yang dihaluskan. Ada bawang merah sekitar, untuk 1 kilo ikan ya, sekitar 10 atau bisa sampai 15 ya kalau mau agak kental gitu. Kemudian bawang putih sekitar 7-10 ya. Ada cabai merah. Cabai merah ini sesuai selera ya. Mungkin ada yang suka pedas, yang sedang gitu ya. Atau dia tidak harus dihaluskan gitu, tapi diiris-iris pun tidak apa-apa. Kemudian kunyit ya. Ini jahe ya, jahe sekitar 2 sentian, kunyit juga ya sekitar 2 senti. Kemudian pakai kencur, kemudian kemiri ya sekitar 3 atau 4 butir. Kencur atau kemiri ini juga kalau tidak suka misalnya atau tidak ada, kayak kencur nih kan agak suka agak susah ya mencarinya juga, kadang-kadang itu di skip juga nggak apa-apa, karena sebagian memang ada juga yang tidak memakai kencur seperti itu. Kemudian juga ada ini ketumbar ya sekitar 1 sendok makan, juga sedikit terasi, 1 sendok teh ya terasi. Selanjutnya garam dan gula, atau jika ingin memakai perasa juga silakan ya, nggak suka. Nah, ini yang digeprek ya, tidak dihaluskan, serai, daun salam, dan lengkuas. Dan ini tomat dan daun bawang yang diiris untuk finishingnya. Ya. Nah, selanjutnya ikan ini setelah diperas dengan jeruk, diberikan garam sedikit, kira-kira sekitar minimal setengah jam. Kemudian kita cuci yang bersih ya untuk mengeluarkan lendirnya tadi dengan jeruk. Dan setelah itu digoreng. Nah, digoreng
ada yang sukanya sampai garing ya. Kalau kami biasanya goreng nggak sampai garing ya, jadi asal matang gitu ya, matang saja nggak sampai garing. Kemudian bumbu-bumbu ini kemudian dihaluskan ya, kita haluskan termasuk ketumbar tadi. Dan yang kecuali yang tidak dihaluskan adalah ini pucung sama serai, daun salam, dan lengkuasnya. Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan ya. Ini karena saya pakainya 2 resep jadi agak banyak. Jadi kalau 1 resep ya mungkin separuhnya. Kemudian jangan lupa juga untuk memberikan air nanti untuk tumisnya ya. Setelah bumbu ditumis nanti kita masukkan air sekitar setengah sampai 1 liter. Nah, ini ikan yang sudah digoreng ya. Ini saya goreng agak setengah matang. Bukan setengah matang, tidak sampai garing gitu, tidak sampai crispy gorengnya, karena ini memang seperti ini sukanya. Kalau mau digorengnya sampai kering, sampai crispy gitu ya juga nggak apa-apa ya. Silahkan. Oke, sekarang kita tumis ya bumbunya ya. Ini udah panas ya minyaknya, jadi kita masukkan bumbunya. Wangi ya. Kemudian juga masukkan pucungnya ya. Gula sama garamnya juga. Kemudian masukkan air. Sudah wangi, masukkan air. Bumbu yang digeprek ya. Nah, ini ditunggu sampai mendidih ya, sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih ya, sudah mendidih. Kita masukkan ini tomat dan daun bawangnya. Jadi ini hanya sebagai topping biar, jadi jangan terlalu matang udah. Ini setelah ini kita matikan lagi kompornya. Kita matikan kompor, baru kemudian kita masukkan ikannya yang sudah digoreng tadi ya. Boleh juga sih sebenarnya disiram aja ya ikannya ya, jadi nggak dimasukkan ke dalam ini, tapi boleh juga dimasukkan ini biar lebih meresap, menyerap.
asap ikannya. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Tinggal kita sajikan ya. Oke. Alhamdulillah selesai sudah masakan kita hari ini. Cukup mudah kan ya? Mudah-mudahan bisa dicoba, bahan-bahannya mudah didapat dan insya Allah rasanya maknyus. Terima kasih untuk subscribe dan like-nya. Inilah masakan khas Betawi gabus pucung resep keluarga Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.